Jamaah umroh Indonesia mendadak berubah wujud menjadi buaya saat tawaf di depan Ka'bah. Ini sebuah kisah yang sangat mengerikan dan sangat tidak masuk akal, kisah jemaah umroh asal Indonesia yang mendadak wujudnya berubah menjadi seekor buaya. Sekilas terlihat seperti dongeng. Namun, kita harus yakin jika Allah sudah berkehendak, semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Termasuk mengazab seorang hamba menjadi ke dalam bentuk binatang yang mengerikan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat yang senantiasa dalam lindungan Allah. Sebelum kita lanjut, dukung perkembangan channel Islami dengan cara subscribe dan bergabung dalam komunitas pecinta Rasul. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Bahlil. Pak Bahlil, begitu ia biasa dipanggil, adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal karena kedermawanannya. Meski hidup berkecukupan, ia selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk menunaikan ibadah umroh setelah bertahun-tahun menabung dan mempersiapkan diri. Namun, perjalanan spiritualnya justru berubah menjadi kisah yang tak terduga dan penuh misteri. Pak Bahlil telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Ia bergabung dengan sebuah kelompok jamaah umroh dari Indonesia yang terdiri dari 40 orang. Mereka adalah orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai dari pedagang, guru, hingga pensiunan. Semua memiliki satu tujuan, mendekatkan diri kepada Allah di Tanah Suci. Sebelum berangkat, Pak Bahlil sering bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berada di depan Ka'bah, tetapi tiba-tiba air meluap dan mengelilinginya. Ia juga melihat bayangan buaya di dalam mimpinya. Namun, ia menganggap itu hanya bunga tidur belaka. Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan jamaah umroh Indonesia akhirnya tiba di Mekah. Pak Bahlil merasa terharu saat pertama kali melihat Ka'bah. Ia tak kuasa menahan air mata. "Inilah rumahmu, ya Allah," bisiknya dalam hati. Malam itu, mereka memulai ibadah tawaf. Pak Bahlil berjalan pelan, mengikuti aliran jamaah lainnya. Suasana begitu khusyuk. Namun, tiba-tiba ia merasa tubuhnya panas dan berat. Tangannya gemetar, dan pandangannya mulai kabur. Pikirnya, ini hanya demam biasa akibat perbedaan cuaca. Pak Bahlil pun mengabaikan kondisi tersebut. Sesampai di hotel, Pak Bahlil kembali merasakan hal yang sama. Sekejur tubuh mengalami panas yang luar biasa, padahal ia telah menyalakan AC. Namun, anehnya ia masih merasakan kepanasan. Akhirnya, Bahlil memutuskan untuk mandi. Siapa tahu siap mandi badan lebih segar dan dingin, gumamnya dalam hati. Saat melepaskan pakaian ihramnya, Bahlil dikejutkan dengan kemunculan beberapa sisik yang besar dan kasar di bagian kakinya. "Astagfirullah," ucap Bahlil terkejut. "Apa yang terjadi dengan tubuhku ya Allah?" Bahlil bertanya pada diri sendiri. Ia ingin berkonsultasi dengan salah satu ustadz yang memimpin jamaah umroh. Namun, Bahlil takut hal ini akan menjadi aib baginya. Sehingga, Bahlil pun mengurungkan niatnya untuk tidak bercerita. Keesokan harinya, saat Pak Bahlil mendekati Hajar Aswad, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba berteriak meminta tolong, tetapi suaranya tak keluar. Jamaah di sekitarnya mulai panik saat melihat perubahan aneh pada diri Pak Bahlil. "Astagfirullah, lihat itu," teriak seorang jamaah. Tubuh Pak Bahlil perlahan berubah. Kulitnya menjadi bersisik, tangannya memanjang, dan wajahnya berubah menjadi kepala buaya.
Dalam sekejap, Pak Bahlil berubah wujud menjadi seekor buaya besar. Kekacauan pun terjadi. Jamaah berhamburan, sementara petugas keamanan berusaha mengendalikan situasi. "Itu seekor buaya," teriak salah satu rombongan umroh. Pak Bahlil tampak kebingungan. Ia mencoba mendekati Ka'bah, tetapi dihalangi oleh kerumunan orang. Seorang ulama yang kebetulan berada di lokasi segera mendekati buaya itu. Ia membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan meminta jamaah untuk tenang. "Ini adalah ujian dari Allah," katanya. "Kita harus mencari tahu apa yang terjadi." Setelah ditelusuri, ternyata Pak Bahlil memiliki masa lalu yang kelam. Dulu, ia pernah terlibat dalam praktik riba dan menipu banyak orang. Meski ia telah bertaubat, dosa-dosanya masih membayanginya. Perubahan wujudnya menjadi buaya diyakini sebagai peringatan dari Allah agar ia benar-benar membersihkan dirinya. Buaya tersebut akhirnya dievakuasi ke tempat yang lebih aman agar tidak mengganggu jamaah umroh yang lain dalam beribadah. Buaya itu tampak menunduk, seolah memohon ampun. Ulama tersebut memimpin doa bersama jamaah, memohon kepada Allah agar mengembalikan wujud Pak Bahlil. Setelah beberapa saat, keajaiban terjadi. Tubuh buaya itu perlahan berubah kembali menjadi manusia. Pak Bahlil terbaring lemas, menangis penuh penyesalan. "Saya benar-benar bertaubat, ya Allah," ujarnya dengan suara parau. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua jamaah. Mereka menyadari bahwa dosa-dosa kecil yang dianggap sepele bisa menjadi bumerang jika tidak segera ditinggalkan. Pak Bahlil pun berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan membantu sesama dengan tulus. Pak Bahlil kembali ke Indonesia dengan hati yang lebih tenang. Ia sering bercerita tentang pengalamannya yang luar biasa itu, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai pengingat bagi dirinya dan orang lain agar selalu menjaga keikhlasan dalam beribadah. Kisah ini pun viral di media sosial dan menjadi bahan renungan bagi banyak orang. Jamaah umroh Indonesia mendadak berubah wujud menjadi buaya saat tawaf di depan Ka'bah, menjadi cerita yang tak terlupakan, mengingatkan kita semua akan kekuasaan Allah dan pentingnya taubat. Kisah ini, meskipun terdengar aneh dan tidak rasional, seringkali diceritakan oleh para ustadz dalam ceramah mereka untuk mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan perilaku sebelum melakukan perjalanan suci. Fenomena aneh di Masjidil Haram bisa menjadi pengingat bahwa ada aturan dan ketentuan yang harus dihormati di tempat suci tersebut. Hal ini termasuk larangan berburu, perang, mematahkan tumbuhan, dan haramnya bagi orang musyrik mendekati Masjidil Haram. Kisah-kisah ini mengajarkan kita untuk selalu introspeksi dan memperbaiki diri sebelum melakukan ibadah haji atau umrah. Semoga pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga dan mengingatkan kita akan pentingnya kesucian hati dan niat dalam melaksanakan ibadah. Semoga video singkat ini dapat menambah informasi bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dari setiap dosa, terutama saat hendak menunaikan ibadah di tanah suci. Sampai ketemu dalam kisah-kisah menarik lainnya. Kami dari tim Risalah Rasul mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.